Kemudian ada adaban ketika makan. Ayyabda'a bi bismillah. Yang pertama membaca bismillah fi awwalih. Pada awalnya itu makan. Wabil hamdulillah wabil hamdi lillah, dan dengan ucapan alhamdulillah fi akhirih, pada akhir itu makan. Bismillahirrahmanirrahim awalnya. Akhirnya alhamdulillah, atau bismillah akhirnya alhamdulillah. Itu paling sedikitnya seperti itu. Jadi jangan lupa baca bismillah ketika kita makan ya, anak-anak santri, kalian jangan lupa baca bismillah ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita makan tidak diawali dengan bismillah, tidak disertai dengan bismillah, tidak diawali dengan bismillah, makan kita ini dibarengi oleh setan. Setan ikut makan dengan kita. Karena kita makannya tidak baca bismillah. Hilang keberkahan makanan kita ya. Walau qala ma kulli luqmatin bismillah fa huwa hasanun. Bahkan kalau tadi paling sedikit kita awali ya makan kita dengan ucapan bismillah. Beres akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Bagaimana kalau setiap suapan kita baca bismillah? Itu sangat bagus. Bismillah. Lalu suapan kedua bismillah, suapan tiga bismillah. Itu sangat bagus. Masuk itu tara tiap hua bismillah. Ah poho. Nu kahiji we we nu ngimiti ya. Saya pisan tah nya. Sangat bagus anak-anak ya. Kamu amalkan ini. Jangan hanya didengarkan, kamu amalkan. Setiap kamu mau menyuapkan makanan, ucapkan bismillah, bismillah. Terus gitu alhamdulillah. Gitu. Wa huwa hasanun hatta la yushghilahu syarah an dzikrillah, sehingga tidak menyibukkan kepada orang tersebut rakus akan makanan dari melupakan zikir kepada Allah. Wa yaqulu ma'al luqmanillah bismillah. Suapan pertama bismillah. Suapan kedua bismillahirrahman. Suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Amalkan ya. Amalkan biraku. Da babari atau piranan bismillah. Bismillah. Kayak bismillahirrahman. Katilu bismillahirrahmanirrahim. Itu adab-adabannya. Itu sangat baik kalau kita melaksanakan seperti itu ya. Kemudian wa yajharu bihi liyudzakkira ghairah. Juga ada adaban ketika makan, baiknya baca bismillahnya agak dikeraskan. Agak dikeraskan supaya mengingatkan selain kita. Barangkali ada teman kita yang sedang makan, dia lupa baca bismillah. Ngerti? Gitu baca bismillah. Gantong jujur awakan teuing bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal kedengaran teman-teman kita ya, takutnya mereka lupa membaca Jadi dikeraskan itu maksudnya agar supaya mengingatkan orang lain yang sedang makan yang lupa tidak baca bismillah itu ya. Kemudian wayakula bil yumna. Kemudian makan dengan tangan kanan. Makannya dengan apa? Usahakan ya. Usahakan, biasakan makan dengan tangan. Ini sunnah Nabi. Kadang-kadang ada orang ya tangan kiri makan. Jangan dibiasakan seperti itu. Minum, makan pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Kemudian wayabda bil milhi wa yakhtima bihi. Ada adaban makan, sedang makan ya. Ada adabannya dahulukan, memulai dengan milhi, dengan garam. Jangan lupa garam. Uyah, nyoel uyah heula nya. Asa nyoel we. Siapkeun uyah, tong hilap naon? Uyah itu. Siapkan garam sebelum makan. Jadi diawali dengan garam, diakhiri pun dengan garam ketika kita makan. Wa yusaghiral luqmah, dan kemudian adab-adaban makan itu mengecilkan al-luqmah, suapan. Tong gede teuing. Si huapna teh leutikeun.
Mata lamun hayang leutik mah kumaha carana? Nyanakna ku tilu ramo. Kira-kira ku tilu ramo ageng moal. Asakadik gitu. Diajar santri mah. Santri dia ku tilu ramo. Nah, Masya Allah. Beda nanti. Udah makannya getol, rajin ya, semangat ngajinya, semangat menghafalnya, semangat ibadahnya. Itu kita makannya mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itunya kedah sakedik tah leutikeun huapana tong digedekeun. Lamun kulima mah pan ageng. Janten ageng kengengna kulima mah kulima ramo mah. Lamun ku tilu ramo sakedik justru ka tilu ramo gitu. Oh amalkeun sakali-kali mah. Ya, sekali ngamalkeun. Lu ngamalkeun Ihya ya. Ngamalkeun kitab Ihya. Saur Ihya cenah kedah ngaleutikeun huap. Hayu ngaleutikeun huap teh ramona kudu saeutik, minimal maksimal 3 ramona teh nyanakna teh. Nyanak sangu 3. Wa yujawida mudghaha dan membaguskan mengunyah itu mah makanan ngagayemna sing lembut gayem biar lembut ya bagus seperti itu jawida membaguskan mudghaha mengunyahnya sok ngunyahna teh sing lila wah lila teuing ya ulah nya can jangan belum ini si nasinya itu makanannya belum lembut lalu kita telan itu merusak kepada anggota usus badan kita yang usus yang di perut kita ini rusak ya maka sudah dijaga sudah diajarkan oleh agama supaya sehat usus kita sehat lambung kita sehat sudah diajarkan oleh agama hanya kitanya yang bedegong urangna bedegong teu ngagugu wae ya seperti itu makannya diri baguskan ketika mengunyah. Wa malam yabtali halam yamud daliyadu ilal ukhra. Dan sebelum menelan itu makanan jangan mengambil itu tangan kepada makanan yang lain. Kayak di mana geus diteureuy kakarak canak deui tuangeuna. Kemudian wala yadhumma makulan, jangan mencaci makanan. Ya, tong sok moyok kana dahareun. Tungeunah ayo bari di tuang. Tungeunah ayo teu karasa sina, teu karasa uyahna, bari dituang ulah. Ya. Jangan suka mencaci makanan. Ngerti ya? Jangan mencaci makanan. Hasum yuk, bari dituang. Dipoyok, dituang. Ulahnya. Karena sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu makulan karena idza ajabahu akalahu illa tarakahu. Nabi itu tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau menginginkan beliau ambil. Kalau beliau tidak menginginkan beliau tinggalkan. Itu Nabi. Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jangankan kepada manusia makanan belum pernah mencaci. Kepada makanan belum pernah mencaci. Apalagi kepada manusia. Ya, sangat menjaga lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yakula mimma yalih illal faqihah. Ada badaban makan kemudian memakan makanan yang dekat dengannya. Efeknya nu dipikah yang teh jauh kumaha ya. Ya sing hidang we nu jauhna tah. Ya, kompromi heula deketkeun matak dicaket-caketkeun ya. Jadi baiknya adabnya itu memakan yang ada di sekelilingnya, di dekatnya. Kecuali buah-buahan. Buah-buahan bagusnya diputarkan. Nabi SAW mengatakan kul mimma yalik, makanlah oleh kamu makanan yang di sekeliling kamu, di dekat kamu. Kemudian wala yaqta'al lahma aidan wala yaqta'a bisikin wa alla yakula min dzarwatil qas'ati, dan tidak makan dari tengah-tengah pinggan, dari puncaknya atau tengah-tengah pinggan, wala min wasatit ta'am, dan tidak dari tengah-tengah makanan.
Bal yakulu min istidaratir raghib. Bahkan makan dari putarannya, dari bundarannya itu roti. Illa idza qallal khubzu. Fayukassirul khubza wala yaktubis sikin. Jadi kalau roti itu baiknya tidak dipotong dengan pisau. Disoekeun we roti mah. Baiknya tidak, kalau roti tidak dipotong dengan pisau. Wala yaktul lahma. Juga baiknya daging itu, daging yang sudah masak tidak dipotong dengan pisau. Baiknya apa? Digegel. Wa qala in hasyuha dahsyan. Baiknya naon digegel teh? Digigit. Ya, itu. Ulah, tidak baiknya tidak dipotongnya dengan pisau, tidak. Meskipun boleh-boleh saja. Ini menjelaskan adab-adabannya ya. Gitu. Wala yamsah yadahu bil khubzi, dan tidak mengusap tangannya kepada roti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit maka nabiya min adha wala yadah li syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadhi fi ayyi ta'ami al barakah. Idza waqa'at, apabila jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah seorang dari kalian, falyakhudha, maka ambillah itu luqmah. Jadi remeh-remeh nuraragrag kurang canakan ya. Tentunya tempatnya harus yang suci, yang bersih ya. Itu. Ketika ada makanan yang jatuh, jangan dibiarkan, ambil oleh kita, makan oleh kita. Matak ait tuang teh santri-santri tong nyesa. Saremeh ge ulah nyesa saremeh ge. Nanti santri-santri kalian jangan makan sisanya banyak, jangan. Kalau mau disisakan, ambilnya sedikit. Ulah geus diacak dia. Wah, diacak tungtungna teu dituang, lebar, sayang, mubazir ya. Jadi kalau makan itu harus bersih. Jangan tersisa satu butir beras pun jangan. Bersih. Itu guru kita seperti itu. Abu Ya radhiyallahu anhu, guru kita kalau makan itu bersih. Bersih, ya. Tidak menyisakan satu butir pun tidak. Nah itu. Memang diajarkannya seperti itu. Adab-adaban ketika makan itu harus bersih. Jangan ada tersisa di dalam piring tersebut, ya. Usahakan bersih. Falyakhudha, maka ambillah oleh si ahad, maka hendaknya mengambil si ahad kepada itu luqmah. Dan hendaknya menyingkirkan yang ada gangguan yang ada pada itu luqmah. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Jangan dibiarkan, ambil. Dan tidak mengusap tangannya dengan tisu atau dengan sapu tangan sehingga yal'aqa asabi'ahu. Ngalamotan. Nah, ngalamotan Indonesia? Lamot. Menjilat. Jadi menjilat jari-jarinya. Nah, gitu, terus tuang teh. Sunnah itu. Sunnah. Sudah makan, ya, kamu jilat tuh sebelum dicuci tangan kita, jilat dulu jari-jari kita yang dipakai makan. Biar bersih gitu. Atas. Amalkan itu, ini sunnah Nabi, jangan kita biarkan, jangan kita remehkan. Kenapa seperti itu? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah, karena sungguhnya si ahad tidak mengetahui keberkahan itu adanya di makanan yang mana, enggak tahu. Buat teuing keberkahan teh aya nu nempel dina leungeunna, dina ramona teu apal. Matak tong disesakeun. Matak nyiukna tong loba teuing deui. Apaan sorbuya ge tong disesakeun. Nyiukna atuh da loba teuing. Nya tong ageng teuing nyiukna, sok sakedik heula nyiukna. Itu tong disesakeun, kecuali nya beda deui disesakeun teh aya keur batur, beda deui. Ya mah lamun disesakeun teh dipiceun da ulah. Ya. Usahakan bersih makanannya ya, makannya bersih. Wala yanfawa fi ta'amil har, jangan suka meniup pada makanan yang panas. Sok ditiup panas kene itu kurang baik. Ya, jangan.
Tunggu saja sampai dingin. Lila buya enangan atuh kunaon ku kipas. Pokoknya mah tong tiupan. Wa yakula minat tamri witran sab'an aw ihda asyarata aw ihda isrin aw mattafaq. Ketika dia makan kurma, usahakan bilangannya ganjil. 7 butir atau 11 butir atau 21 butir. Itu dalam adab-adaban makan kurma. Wa alla yukthira syurba fi athna'i ta'am illa idza ghussa bi luqmatin aw sadaqa atshuhu. Dan ketika makan, di tengah-tengah makan jangan memperbanyak minum. Baiknya nanti minumnya setelah beres makan. Ngaleueut cai entong di tengah-tengah tuang. Engke tos beres tuh tuang nembe ngaleueut cai. Kecuali kabeureuyan. Kaselek eta mah darurat. Mangga kaselek mah. Atau kacidahana angna mangga eta mah. Ya.